Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran untuk adik-adik kelas 12 nih yang sebentar lagi mau memasuki dunia perkuliahan tapi masih bingung mau ambil jurusan apa. Nah, berhubung saya sendiri berada di program studi bimbingan dan konseling, saya akan membantu adik-adik nih sedikit memperkenalkan tentang dunia perbimbingan konselingan. Jadi, apa sih bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling itu merupakan program studi S1 atau strata 1 yang nantinya setelah lulus nih bisa menghasilkan tenaga pendidik atau guru yang profesional di bidang konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini diharapkan nih bisa membantu siswa untuk lebih mandiri, kemudian membantu siswa untuk lebih mengenali dirinya sendiri, membantu siswa untuk memperkenalkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekeliling kita, mulai dari karir, kemudian lingkungan sosial kita, dan lain-lain ya. Dan yang pastinya juga membantu siswa agar berani mengambil keputusan. Nah, kalian tahu gak sih akhir-akhir ini itu banyak banget peminat di jurusan bimbingan dan konseling. Karena apa? Karena memang semenyenangkan itu belajar di bimbingan dan konseling. Enak, pokoknya enak, menyenangkan banget pokoknya. Nah, mungkin dari kalian juga bertanya, kenapa sih harus masuk BK? Kenapa sih harus milih jurusan bimbingan dan konseling? Nah, di sini saya akan ngasih beberapa alasan kenapa kalian harus masuk jurusan bimbingan dan konseling. Alasan yang pertama yaitu karena bimbingan dan konseling ini merupakan cabang dari ilmu psikologi. Jadi nih, jurusan bimbingan dan konseling ini bisa jadi opsi kedua kalian apabila kalian tidak lolos di jurusan psikologi. Emangnya jurusan psikologi sama bimbingan dan konseling itu saling berkaitan? Iya, keduanya tuh saling berkaitan karena keduanya juga sama-sama mempelajari tentang karakter hingga perilaku seseorang. Bahkan nih dari kita program studi bimbingan konseling sendiri itu juga mempelajari teori-teori dari tokoh-tokoh yang sama di jurusan psikologi. Nah, oleh karena itu jurusan bimbingan dan konseling ini tidak hanya mengajarkan pelajaran umum saja, melainkan juga membantu kita untuk mengenali karakter dalam diri seseorang berdasarkan teori psikologi. Jadi kita ini bisa mengenali karakter seseorang karena kita punya dasar teori psikologi, enggak asal-asalan ngeramal atau tahu karakter seseorang gitu. Kan banyak nih sekarang ini ya kayak ngeramal atau pengen tahu karakter seseorang dengan embel-embel psikologi, padahal dia sendiri itu nggak punya dasar ilmu psikologinya. Itu penting juga nih buat kita belajar bimbingan konseling. Kemudian alasan yang kedua itu kalian yang masuk jurusan bimbingan dan konseling ini bisa loh menjadi tempat curhat, tempat berkeluh kesah, dan kalian juga bisa memberikan pemecahan masalah. Jadi ketika kamu kuliah di bimbingan dan konseling nih, nantinya kamu juga akan dibekali ilmu tentang bagaimana menjadi tempat curhat yang menyenangkan dan menenangkan. Alasan yang ketiga yaitu kita nih yang nantinya masuk di jurusan bimbingan dan konseling itu bisa loh memiliki kemampuan memahami karakter seseorang. Jadi ilmu konseling ini tidak hanya dibutuhkan di dunia pendidikan saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga membutuhkannya untuk mengenali karakter seseorang yang ada di sekeliling kita. Dengan kita bisa memahami karakter orang lain, nantinya nih kita juga bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan orang-orang di sekeliling kita karena adanya rasa saling memahami. Alasan yang keempat yaitu memperbaiki kepribadian peserta didik. Ilmu psikologi maupun konseling yang sudah kalian dapatkan semasa kuliah nih nantinya bisa kalian terapkan di dunia pendidikan, khususnya untuk peserta didik yang mempunyai permasalahan secara internal. Misalnya nih, ada peserta didik atau murid yang nakal. Nah, biasanya anak-anak
bisa sampai nakal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, disinilah peran kita para konselor, dimana kita harus bisa menganalisis permasalahan itu sampai mendalam hingga akar permasalahannya itu ditemukan dan bisa diatasi dan bisa diselesaikan permasalahannya. Nah, itu dia tadi alasan-alasan kenapa sih kalian harus masuk jurusan bimbingan dan konseling. Kemudian nih, buat kalian yang sudah tertarik atau udah mau masuk jurusan bimbingan dan konseling, saya akan memberikan beberapa alamat web atau sosial media Universitas Pancasakti Tegal di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga juga bisa dapat membantu adik-adik semua yang masih bingung untuk menentukan jurusan buat kuliah nanti. Aku tunggu kalian di Universitas Pancasakti Tegal program studi BK.